Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Anas Cici Nurul Haq MPD selaku dosen mata kuliah Telaah Kurikulum Matematika yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi kali ini. Nah, sebelumnya juga izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Eis Kartini dengan NIM 2051622 dan rekan saya yang bernama Putri Nur Anggraeni dengan NIM 2051402 dan yang satunya lagi yaitu Siti Sarah Fatmawati dengan NIM 2051417. Langsung saja, adapun poin-poin yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian penilaian pembelajaran, yang kedua mengenai pengertian analisis penilaian, yang ketiga analisis program ulangan harian, yang keempat program remedial, yang kelima program pengayaan. Nah, langsung saja ke poin yang pertama yaitu mengenai pengertian penilaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik itu sendiri merupakan proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Untuk melakukan penilaian, maka pendidik memerlukan instrumen penilaian. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu mengenai pengertian analisis penilaian. Pengertian analisis penilaian. Analisa hasil penilaian merupakan administrasi guru yang masuk pada buku kerja 3. Sungguhnya tidak dapat dipisahkan dari program perbaikan dan pengayaan, karena dengan melakukan analisa terhadap ulangan siswa akan menghasilkan ketuntasan atau ketidaktuntasan seseorang siswa terhadap penugasan kompetensi dasar tertentu. Jadi, akan ditindaklanjuti dengan melakukan program perbaikan dan pengayaan. Selain itu, analisa hasil ulangan dan program perbaikan dan pengayaan digunakan juga sebagai laporan capaian kinerja guru yang biasanya ditanyakan saat supervisi kepala sekolah maupun oleh pengawas pendidikan setempat. Bahkan, untuk ASN dipergunakan sebagai komponen wajib dalam menyusun DUPAK atau Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit bila rekan mau naik pangkat dan golongan. Analisa hasil penelitian dan program pengayaan dan remedial ini dilakukan setiap guru menyelesaikan ulangan harian, ulangan blok, atau penilaian tengah semester. Jadi bukan selesai semester seperti yang banyak dilakukan kalau siswa nilai rendah. Tidak ada remedial saat selesai semester karena nilai rapor itu diolah dari semua nilai siswa seperti tugas, ulangan harian, dan semester. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu mengenai analisis program ulangan harian. Analisis program ulangan harian, ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau KD atau lebih. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada salah satu contoh format mengenai analisis hasil ulangan harian. Nah, di sini ada mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, kompetensi dasar, tanggal pelaksanaan, jumlah siswa atau KKM. Nah, kemudian pada tabel-tabelnya di sini ada nomor, nama, nomor soal, jumlah skor, ketercapaian, tuntas atau tidaknya seseorang siswa. Kemudian di bawahnya ini diketahui oleh pengawas sekolah, kemudian guru mapel atau guru kelas. Kemudian di sini ada hasil analisis. Di hasil analisis ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama ketuntasan belajar, yang pertama ada perorangan, kemudian ada klasikal, kemudian yang kedua ada kesimpulan,
Di kesimpulan ini ada poin yang pertama yaitu perlu perbaikan secara klasikal. Untuk soal nomor berapa kalian bisa tulis di sana. Kemudian yang kedua ada perlu perbaikan secara individual untuk siswa atau nama yang bisa kalian cantumkan di sini. Kemudian untuk hasil analisis ini juga diketahui oleh pengawas sekolah dan guru mapel kelasnya. Nah, itu tadi merupakan contoh format baik itu dari analisis hasil ulangan harian maupun hasil analisis. Nah, selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu mengenai program remedial akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Sarah Fatmawati. Materi selanjutnya ialah program remedial. Remedial adalah program pembelajaran yang diperuntukkan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM dalam suatu KD tertentu. Diusahakan pelaksanaan remedial ini segera dilakukan ketika peserta didik sudah diketahui tidak tuntas atau belum mencapai KKM. Pemilihan metode yang digunakan untuk melaksanakan remedial ini disesuaikan dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Ada 4 bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Yang kedua, pemberian bimbingan secara khusus. Misalnya, bimbingan perorangan jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%. Yang ketiga, pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%. Dan yang terakhir, pemanfaatan tutor teman sebaya. Selanjutnya, ada 4 metode yang dapat dipakai dalam pelaksanaan program remedial, yaitu yang pertama, pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dapat dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Yang kedua, pemberian bimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang memiliki kesulitan sama. Yang ketiga, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran ulang dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, ataupun penyederhanaan tes atau pertanyaan. Dan yang keempat, pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM, baik secara individu maupun kelompok. Pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedial. Apabila hasil penilaian masih saja belum tuntas, maka pendidik melaksanakan kembali program remedial kepada peserta didik dan terus begitu sampai batas akhir semester. Kemudian, kalau sampai batas akhir semester masih belum dapat membantu mencapai KKM, maka pembelajaran remedial dihentikan karena pendidik tidak dianjurkan memaksakan untuk memberi nilai tuntas. Selanjutnya, cara pemberian nilai pada peserta didik yang mengikuti remedial. Ada 3 alternatif yang dapat diterapkan dalam memberikan nilai pada peserta didik yang telah menyelesaikan remedial, yaitu alternatif pertama, memberikan nilai sesuai capaian yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan kegiatan remedial. Contohnya, KKM IPS sebesar 75, dan Budi mampu menyelesaikan mengikuti remedial pada KD 3.1 dengan memperoleh nilai 90 yang melampaui nilai KKM. Maka nilai Budi pada PH-1 KD 3.1 adalah sebesar 90. Alternatif kedua,
memberikan nilai dengan cara merata-rata antara nilai capaian sebelum mengikuti remedial dan nilai capaian setelah mengikuti remedial. Contohnya, KKM IPS sebesar 75 dan Budi mampu menyelesaikan mengikuti remedial pada KD 3.1 dengan memperoleh nilai 90. Apabila sebelumnya nilai Budi sebesar 65, maka setelah dirata-ratakan, yakni 90 ditambah 65 dibagi 2 menjadi 78. Nah, 78 ini sudah melampaui nilai KKM. Jadi, di sini nilai akhir Budi adalah 78. Dan jika nilai setelah dirata-ratakan belum mampu melampaui nilai KKM atau kurang dari nilai KKM, maka nilai akhir Budi adalah mengikuti nilai KKM. Alternatif yang ketiga, memberikan nilai sama dengan nilai KKM yang telah ditetapkan sebelumnya. Berapapun nilai yang dicapai peserta didik tersebut, tentunya yang telah melampaui nilai KKM. Contohnya, KKM IPS sebesar 75 dan Budi mampu menyelesaikan mengikuti remedial pada KD 3.1 dengan memperoleh nilai 90. Maka nilai Budi adalah sebesar nilai KKM, yakni 75. Bisa kita lihat di sini terdapat contoh format program remedial atau perbaikan. Di sini tertulis nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, hari atau tanggal pelaksanaan, dan sebagainya. Nah, di sini juga terdapat dua tabel. Tabel yang pertama diisi soal dan bobot atau skor dari soal tersebut. Dan tabel yang kedua ialah merupakan hasil remedial atau perbaikan, yang mana tabel tersebut memuat nama siswa, nilai sebelum diremedial dan sesudah diremedial, serta keterangan. Dan tentunya format ini harus diketahui oleh pengawas sekolah dan juga guru mata pelajaran atau wali kelas. Untuk materi selanjutnya, poin 5, yaitu program pengayaan akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Putri Nur Anggraeni. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu program pengayaan, di mana pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Pengayaan juga seharusnya dilaksanakan segera setelah peserta didik diketahui bahwa mereka telah tuntas berdasarkan hasil penilaian harian, dan juga pelaksanaannya difokuskan pada pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang telah dipelajari. Pengayaan dilaksanakan hanya satu kali dan tidak berulang-ulang seperti layaknya pembelajaran remedial. Kemudian, prestasi belajar yang baik juga tidak saja pada mata pelajaran tertentu, akan tetapi meliputi semua mata pelajaran, sehingga prestasi rata-rata yang dicapai sangat baik. Dan pada umumnya, peserta didik yang cepat belajar tersebut memiliki intelijensi yang tinggi. Meskipun tidak selalu dari mereka yang memiliki intelijensi tinggi memperlihatkan prestasi belajar yang tinggi pula. Nah, untuk peserta didik yang memiliki intelijensi tinggi namun memperlihatkan prestasi belajar yang rendah disebut juga dengan istilah underachiever. Nah, yang kemungkinan prestasi belajar rendah disebabkan oleh kurangnya memiliki motivasi berprestasi, kemudian kurang memiliki kesempatan untuk belajar atau suka menunda-nunda pekerjaan, kemudian sikap kebiasaan belajar yang kurang baik, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada 3 jenis pembelajaran pengayaan. Untuk yang pertama, kegiatan ekspositori yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud juga berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya yang secara reguler tidak tercantum dalam kurikulum. Kemudian untuk yang kedua,
ada keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Kemudian, yang ketiga yaitu pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah yang nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau investigasi penelitian ilmiah. Nah, pemecahan masalah ditandai dengan yang pertama, ada identifikasi permasalahan yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, penentuan fokus masalah atau problem yang akan dipecahkan. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan berbagai sumber. Yang selanjutnya, pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan. Kemudian yang kelima, ada analisis data serta yang terakhir penyimpulan hasil investigasi. Yang selanjutnya ada metode yang dapat dipakai dalam pelaksanaan program pengayaan, yaitu untuk yang pertama pembelajaran kelompok, di mana sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas memecahkan permasalahan yang nyata, kemudian seperti membaca di perpustakaan, kemudian penyelesaian proyek dan atau karya ilmiah terkait dengan kompetensi dasar yang dipelajari pada jam pembelajaran sekolah ataupun di luar jam pelajaran sekolah sendiri. Kemudian untuk yang kedua ada belajar mandiri, yaitu peserta didik secara mandiri yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk menjadi tutor bagi teman-temannya yang tidak tuntas atau memecahkan permasalahan nyata, kemudian seperti membaca di perpustakaan, kemudian seperti penyelesaian proyek dan atau karya ilmiah terkait dengan kompetensi dasar yang telah dipelajari, baik itu di jam pelajaran sekolah maupun di luar jam pelajaran sekolah. Kemudian untuk yang ketiga itu pembelajaran berbasis tema, di mana tema itu secara harfiah adalah topik atau pokok bahasan, di mana pembelajaran berbasis tema ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang didasarkan atas suatu topik atau pokok bahasan. Hal ini juga merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada pemadatan kurikulum, yaitu pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada jenis dan sifat program pengayaan. Yang pertama itu ada horizontal, di mana program pengayaan jenis ini bertujuan untuk memperluas atau menambah pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang lain yang berkaitan dan lebih luas sifatnya, kemudian lebih terperinci, lebih mendetail daripada pengetahuan yang sudah dimilikinya sekarang. Kemudian untuk yang kedua itu vertikal. Dalam hal ini program pengayaan yang diberikan bertujuan untuk memperdalam pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik yang cepat belajar, serta memperdalam pengetahuan dapat dilakukan dengan memberikan latihan-latihan sehingga materi pembelajaran yang dikuasainya akan lebih sempurna. Kemampuan mereka untuk secara mandiri memperdalam pengetahuan yang sudah dimiliki itu merupakan ciri khas dari program pengayaan jenis ini. Hal seperti ini berkemungkinan tidak dapat dilakukan pada peserta didik lain yang mempunyai taraf kemampuan rata-rata atau di bawah rata-rata. Untuk melaksanakan pengayaan secara vertikal, horizontal ataupun sekaligus kedua-duanya, maka guru dituntut untuk mempersiapkan materi-materi pengayaan yang sudah direncanakan dan tertera pada rencana pembelajaran atau RPP. Baik, untuk selanjutnya, kemungkinan sistem pengembangan program pengayaan atau keberbakatan.
di mana ada beberapa sistem pengembangan program pengayaan seperti yang diungkapkan oleh Anwar Kasim 1994, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan ruang belajar yang berbeda. Jadi, para peserta didik itu dikelompokkan pengayaan pada waktu-waktu tertentu, kemudian dibebaskan dari program reguler untuk dapat memperkaya mereka, diberi topik-topik pendalaman materi. Nah, topik-topik yang bersifat pendalaman tersebut dapat diselesaikan di luar kelas, misalnya di ruang perpustakaan, kemudian laboratorium, ruang BK, dan halaman sekolah dan sebagainya. Dan tentunya diberi target waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu pengumpulan peserta didik pengayaan dari kelas-kelas paralel atau tingkat kelas berbeda pada mata pelajaran yang sama dan pada jam pelajaran yang sama pula. Nah, beberapa peserta terprogram dari kelas yang berbeda dan dapat dikumpulkan pada suatu ruang kelas khusus di bawah bimbingan guru yang terlatih dan memahami proses kelompok. Kemudian yang ketiga itu penggunaan kelas khusus pada hari-hari tertentu, di mana peserta didik yang terjaring ditempatkan pada kelas tersendiri sepanjang hari pada hari-hari tertentu, dengan guru khusus dipersiapkan untuk pembinaan mereka. Kemudian untuk yang keempat itu ada pembentukan peer group teaching. Jadi para anggota kelompok pengayaan dapat membantu pengembangan peserta didik lain sekelasnya yang termasuk hampir mencapai ketuntasan bahan. Kemudian untuk yang kelima itu ada pembentukan kelas khusus yang tetap, yaitu peserta didik yang terjaring ditempatkan dalam kelas-kelas khusus yang masih berada di dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk yang keenam, ada pengembangan program di luar sekolah, di mana kelompok pengayaan itu mengikuti program dalam macam-macam bidang dan pada waktu-waktu sesudah sekolah, misalnya di sore hari. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada kenaikan kelas bagi anak yang berbakat, yaitu peserta didik yang berbakat dimungkinkan atau memiliki peluang untuk meloncat satu tingkat. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan itu pemanfaatan guru-guru terpadu dari rayon. Jadi guru-guru dari anggota pengembangan program bidang studi di tingkat rayon itu yang terlatih dan dapat membantu pengembangan program sekolah-sekolah di wilayahnya. Nah, dari hal tersebut atau dari kegiatan-kegiatan yang sudah dipaparkan, hal itu merupakan alternatif yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan program pengayaan dalam pembinaan sekolah dengan sistem rayonisasi. Dan tentunya dari kegiatan-kegiatan tersebut pula ada kelebihan atau kekurangannya masing-masing, di mana kekurangan itu maksud dari kelebihan dan kekurangannya itu akan ada aspek positif atau juga akan ada kemungkinan masalah yang timbul sesuai apa yang kita pilih, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada contoh format penilaian dalam program pengayaan itu, seperti yang pertama itu ada nama sekolah, kemudian mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, hari tanggal pelaksanaan, kemudian kompetensi dasar, kemudian ada materi pengayaan, kemudian ada tabel-tabel yang seperti tertera dalam gambar atau dalam PPT ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.